Entah apa yang Roland pikirkan saat itu. Sedetik setelah Raye keluar dari mobilnya, Roland baru menyadari jika mungkin perkataannya tadi terdengar begitu aneh dan ambigu. Sudah terlanjur telat untuk menjelaskan. Terlebih lagi, ia bahkan tidak tahu apa yang harus dijelaskannya. Sembari memegang kemudi dengan sedikit erat, Roland menatap jauh ke depan, melihat Raye yang berjalan di koridor perpustakaan dengan bahu yang meluruh lemah dan kepala yang menunduk dalam. Terlihat jelas jika ada banyak hal yang harus Raye tanggung di pundaknya. Kedua kaki Roland terasa gatal. Jemarinya bergerak-gerak ringan di dalam sepatu, menimbang berulang kali apakah ia harus menyusul gadis itu atau tidak. Kemudian ia berpikir, untuk apa? Untuk ucapannya di akhir percakapan atau intimidasinya, pada Raye yang kemungkinan besar membuatnya jadi semurung itu. Roland menarik napas panjang lantas mengeluarkannya sedikit kasar. Cukup gusar dengan apa yang terjadi barusan. Pesan yang Raye kirimkan tadi malam tentu saja menyinggung perasaannya. Seperti fitnah yang dilempar di depan mukanya langsung. Roland jelas merasa bahwa ia harus meluruskan semuanya. Apalagi ia yakin jika gadis itu salah kirim, yang berarti bahwa Raye dan entah siapa itu sedang membicarakan yang tidak-tidak tentang dirinya. Ada banyak hal yang Roland benci. Selain mendapati orang lain memotretnya secara diam-diam, ia juga sangat geram jika ada orang yang membicarakan dirinya berkebalikan dengan fakta yang sebenarnya. Entahlah, ia memang jadi lebih sensitif belakangan ini. Siluet Raye tak lagi tampak di matanya. Gadis itu sudah menghilang dari pandangannya. Mengisyaratkan pada Roland bahwa ia juga harus segera pergi dari sini. Ada kelas yang akan diajarnya saat ini. Dan Roland sudah terlambat selama setengah jam. Menyalakan mesin mobilnya, Roland mulai menjauhi parkiran perpustakaan dan segera pergi ke lokasi di mana tempatnya mengajar berada. Bersamaan dengan itu, ia mencoba untuk mengatur emosinya. Jangan sampai perasaan pribadinya terbawa sampai ke kelas. Apalagi ia akan bertemu dengan Raye lagi setelah ini. Selamat siang, teman-teman. Maaf saya sedikit terlambat hari ini, sapa Roland setelah memasuki kelas. Siang, Pak. Karena sudah membuang waktu selama lebih dari setengah jam, Roland tidak berbasa-basi lagi di awal. Ia langsung menyambungkan laptopnya dengan proyektor dan segera menampilkan materi kuliahnya hari ini. Oke, kita langsung mulai kuliahnya saja, ya. Roland mengambil posisi berdiri di sebelah mejanya, berhadapan dengan layar proyektor dengan pointer yang berada dalam genggamannya. Sembari memaparkan bahan ajar, Roland mencuri pandang ke seisi ruangan. Matanya berpendar dari satu mahasiswa ke mahasiswa lainnya. Hanya satu orang yang hendak dilihatnya saat ini, Raye. Namun, entah sudah berapa kali matanya berkeliling mengamati ruangan, ia tetap tak menemukan keberadaan Raye. Pikirannya sempat terpecah, bertanya-tanya kemana perginya gadis itu sampai membolos kelasnya. Ketidakhadiran Raye cukup mengusik benaknya. Pertanyaan dan spekulasi terus muncul tanpa henti. Misalnya seperti alasan gadis itu tak masuk kelas hari ini yang mungkin disebabkan oleh pembicaraan mereka tadi. Dan itu sungguh mengganggunya. Jadi, untuk tugas pertama ini, saya minta teman-teman semua mengumpulkan soft copy-nya menjadi satu. Setelah itu, kirimkan ke Raye dan dia yang akan mengumpulkan tugas kalian ke email saya. Paham? Di akhir kelas, Roland memberikan tugas pada mahasiswanya dan menjabarkan seperti apa teknisnya. Paham, Pak. Roland mengangguk sekilas sebelum kembali duduk di kursinya. Sembari mematikan laptopnya, ia melontarkan pertanyaan kepada mahasiswanya. Ngomong-ngomong, kemana Raye? Ada yang tahu? Nggak ada kabar, Pak. Udah saya chat dari pagi tadi padahal. Jawaban itu berasal dari Anggita, yang Roland ketahui sebagai salah satu teman dekat Raye di kampus. Kalau begitu, nanti tolong kabari Raye tentang tugas hari ini, ya, pinta Roland, yang langsung disanggupi oleh Anggita. Setelah membereskan barang-barangnya, Roland pun pamit dari kelas, masih dengan pikiran yang tak lepas dari Raye. Terutama mengenai pengakuan Anggita tadi, yang berarti bahwa Raye sengaja mengabaikan pesan temannya. Padahal, ia sudah bertemu dengan Raye saat di perpustakaan tadi. Roland masih akan mengajar sampai sore nanti. Saat ini sedang berlangsung jam makan siang. Tak seperti biasanya, di mana Roland akan makan di kantin bersama rekan sesama dosen lainnya, kali ini ia memilih untuk memesan makanan dan tetap berada di ruangan dosen. Selagi menunggu makanannya datang dan berbincang bersama beberapa dosen di jurusan yang tetap bertahan di sini bersamanya,
Roland membuka ponselnya untuk mengabari Raye soal tugas yang diberikannya tadi. Roland sudah tak bisa lagi menahan diri, sangat penasaran kemana perginya Raye sampai gadis itu tidak masuk kelasnya. Roland, saya memberi tugas hari ini. Tanyakan ke teman-teman kamu mengenai teknisnya. Hanya itu yang bisa Roland sampaikan pada Raye sebagai pesan pembuka. Padahal, jarinya sudah sangat ingin mengetik pertanyaan yang sejak tadi mengusik benaknya. Tak sampai 5 menit, balasan dari Raye sudah masuk ke dalam ponselnya. Raye, baik, Pak. Balasan yang begitu singkat, yang tanpa sadar membuat Roland mendesah kecewa. Lalu, memangnya apa yang Roland harapkan? Raye menjelaskan tentang ketidakhadirannya. Mana mungkin. Jadi, ada baiknya jika ia menanyakannya langsung. Roland, kenapa kamu tidak hadir di kelas saya? Dan Roland pun menanyakan apa yang membuatnya gusar sedari tadi. Matanya kini tak lepas menatap layar ponselnya, tak sabar menanti jawaban Raye. Tak seperti sebelumnya, kali ini Raye langsung membaca pesannya. Roland masih tak beralih dari layar ponselnya, melihat Raye yang sedang mengetik balasan untuknya. Raye, maaf, Pak. Saya ada urusan mendadak. Lagi, jawaban Raye tak membuatnya puas sama sekali. Roland ingin tahu secara detail, ingin mendengar penjelasan Raye tentang urusan apa yang gadis itu lakukan sampai membuatnya tidak masuk ke kelasnya. Hari ini, Roland sudah bersiap mengetik tanggapannya terhadap jawaban Raye, tetapi kemudian tersadar jika ia terus bertanya, maka akan terlihat jelas jika ia sangat ingin ikut campur dengan urusan Raye. Kalimat yang sebelumnya sudah terketik dan hanya tinggal menekan tombol kirim, kini dihapus secara keseluruhan. Yang dilakukannya hanyalah membaca pesan terakhir Raye tanpa membalasnya. Roland menutup chatnya dengan Raye dan mengunci ponselnya. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan melakukan beberapa pekerjaan. Setelah kejadian tadi, Roland sepertinya memang harus lebih memperhatikan sikapnya terhadap Raye agar tak salah langkah. Tanpa disadari, Roland mulai menyisihkan sedikit rasa pedulinya pada Raye, entah dalam hal apa.